Selamat pagi semua, opa, oma, ibu, bapak sekalian yang selalu diam di rumah di masa pandemi ini. Mungkin di dalam masa pandemi ini kita sudah lama sekali tinggal di rumah. Kita merasa bosan ya, tetapi biarlah kita tinggal di rumah, itu pekerjaan sehari-hari. Mungkin ada yang mengurus cucu atau anaknya atau gimana ya. Tetapi biarlah kita berharap kepada Tuhan supaya kita tetap dikasih kesehatan dan kekuatan ya. Dan kembali pada pagi hari ini kita akan di dalam sapaan lansia. Sebelumnya kita mau masuk di dalam sapaan lansia ini, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan jikalau Engkau telah mengembalikan kami pada pagi hari ini untuk sapaan lansia, di mana kami akan mendengar puji-pujian dan firman Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami, dan biarlah Bapa pimpin di dalam sapaan ini dari mula pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema. Selamat pagi Oma dan Opa, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam sapaan lansia hari ini. Oma dan Opa, saudara sekalian, saya akan mengawali renungan ini dengan sebuah cerita yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama hari ini. Suatu hari dalam cerita ini Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, saudara sekalian. Dan Tuhan memberikan usia 30 tahun kepada manusia. Kemudian manusia bekerja di Taman Eden itu untuk mengusahakan taman. Dan kemudian manusia berkata pada Tuhan, Tuhan masa saya kerja sendiri, saya perlu teman dong untuk melakukan, mengerjakan taman yang Tuhan berikan pada saya. Maka dalam cerita ini katakan Tuhan menciptakan kerbau yang pertama di dunia. Dan kerbau itu diberi usia 30 tahun oleh Tuhan. Kemudian kerbau itu berkata, Tuhan kelamaan dong kalau 30 tahun, saya minta 10 tahun aja kepada Tuhan. Dan sisa umur saya yang 20 tahun, kasih aja ke manusia. Lalu Tuhan memandang manusia dan berkata kepada manusia, mau nggak tambahan umur kerbau 20 tahun? Dan manusia bilang, kenapa nggak mau? Mau, kasih ke saya. Gitu. Maka mulailah manusia dan kerbau itu mengolah taman. Kemudian suatu hari manusia berkata lagi, Tuhan saya butuh teman untuk menjaga rumah saya. Maka Tuhan menciptakan anjing pertama di dunia. Dan anjing juga diberi usia 30 tahun oleh Tuhan. Dan anjing juga ternyata binatang yang cerdik.
Dia bilang, wah kalau 30 tahun kelamaan bersama dengan manusia. Saya minta Tuhan 10 tahun saja. Lalu kata Tuhan, 20 tahunnya kemana? Kasih ke manusia. Makanya Tuhan memberikan tambahan umur 20 tahun lagi kepada manusia. Kemudian manusia punya teman untuk mengerjakan sawah, malah tamannya, rumah, menjaga rumahnya, dan berkata lagi, wah saya juga ingin punya teman dong bermain di rumah. Masa hanya teman di sawah, di taman, atau di menjaga rumah, saya butuh teman. Maka Tuhan menciptakan monyet pertama di dunia, usianya 30 tahun juga. Dan ternyata monyet juga protes, saudara sekalian. Kok saya 30 tahun, saya mintanya 10 tahun aja. Dan 20 tahunnya kasih ke manusia. Maka total usia manusia adalah 90 tahun. Nah, saudara sekalian, Oma dan Opa sekalian, 30 tahun pertama usia manusia itulah awal umur yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, pada saat dia menyadari umurnya 30 tahun dan mulai semakin bertambah usia, dia mulai menyadari dia harus bekerja. Maka manusia mulai bekerja seperti kerbau, dalam cerita dikatakan. Seperti kerbau dia bekerja keras, mengolah taman yang Tuhan berikan. Ketika mencapai usia bertambah lagi, maka anak-anak sudah makin besar, semua meninggalkan rumah, dan mungkin juga sudah mulai pensiun. Seperti apa saudara sekalian? Seperti anjing di rumah, ngejedok we di imah. Lalu kemudian bertambah usia lagi, umur 60 lebih, kulit udah mulai keriput, wajah udah mulai peot, saudara sekalian gitu ya. Begitu ngelihat ke cermin, mirip siapa? Mirip binatang yang terakhir tadi, saudara ya. Nah, cerita tadi itu menggambarkan, sebuah cerita saja, saudara menggambarkan ada pandangan-pandangan yang kurang positif tentang lansia. Ada pandangan yang mengatakan kalau orang lansia itu identik dengan usur, lanjut usia, nggak berdaya, kurang produktif, dan banyak lain sebagainya. Jompo, begitu ya saudara sekalian. Tetapi kadangkala pandangan negatif tentang lansia juga bisa bersumber dari dirinya sendiri, dari diri lansia itu sendiri, yang kadangkala lebih ingin dipandang sebagai objek bukan subjek dalam kehidupan. Inginnya didengarkan, inginnya dikasihani, inginnya selalu dilayani, dan kurang mau berbuat sesuatu bagi orang lain karena merasa nggak mampu, saudara sekalian. Tetapi perlu dicatat oleh kita, di dalam Mazmur 92 ayat 13-16 pemazmur berkata seperti ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Pemazmur mengerti betul sifat pohon korma. Umur pohon korma itu puluhan tahun. Dan buah yang paling bagus ketika pohon korma itu usianya sudah lanjut. Dan tidak pernah ada sebuah korma dengan kualitas terbaik dihasilkan oleh pohon korma yang masih muda usianya. Nah, karena itulah saudara sekalian pemazmur berkata, biarlah orang yang hidup bersama dengan Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dia seperti pohon korma. Pohon korma semakin lama semakin baik. Nah, apa alasannya? Pemazmur melanjutkan begini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Masa tua adalah masa berbuah karena berakar pada Tuhan. Nah, apa tujuan berbuah pada masa tua? Pemazmur menjawab dalam teks bacaan kita. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku. Artinya, teman-teman Opa sekalian, masa tua ada fungsinya, yaitu untuk bersaksi kepada generasi muda, orang-orang yang lebih muda usianya, tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Opa, Oma, dan saudara sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus dilakukan agar di tengah segala keterbatasan yang ada pada diri kita di usia lanjut, kita masih tetap berkarya seperti pohon korma itu. Menurut saya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah melakukan yang namanya reaktualisasi diri atau kembali mengaktualkan diri sendiri. Seseorang akan tetap punya harga diri yang baik, seseorang akan tetap punya nama yang baik dalam hidup ketika dia dapat mengaktualisasikan dirinya walaupun dalam usia sudah lanjut. Tetap ada hal yang bisa dilakukan dalam masa tua kita. Tetap ada hal yang bisa dilakukan untuk berkarya bagi Tuhan, bagi orang lain. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan untuk mewujudkannya. Yang kedua adalah revitalisasi diri, yaitu kembali menyegarkan dan menyemangati diri kita. Kita harus tetap punya semangat, punya gairah,
walaupun sudah usia lanjut. Yang ketiga adalah reorganisasi diri, yaitu menata ulang kehidupan kita. Mungkin ketika masih muda kita bisa berkarya, bisa bekerja, punya penghasilan sendiri, dihormati orang, disegani orang dan sebagainya. Tetapi ketika sudah lanjut usia, kita pensiun, tidak punya penghasilan sendiri, mungkin sudah bergantung pada orang lain, pada anak, mantu dan cucu. Tetapi mari kita menata kembali ulang kehidupan kita. Tetap ada sesuatu yang berharga yang bisa kita lakukan. Kemampuan menata ulang kehidupan kita itu hal yang sangat penting ketika kita memasuki usia lanjut. Nah, ada kata-kata bijak yang berkata seperti ini. Menjadi tua adalah sebuah kepastian. Tetapi menjadi dewasa dalam usia tua adalah sebuah pilihan. Setiap orang, termasuk saya, akan menjadi orang kelompok usia lanjut. Setiap orang begitu lahir, dia akan sedang bertumbuh mencapai usia lanjut. Tetapi pilihan, tetapi menjadi dewasa dalam iman, tetap berkarya dalam usia lanjut, itu soal pilihan. Dewasa dan matang secara rohani dalam Tuhan, tetap bersemangat dan bergairah dalam menjalani hidup, itu adalah sebuah pilihan yang harus kita pilih. Agar kita seperti pemazmur katakan, semakin tua justru semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati oma, opa dan sekalian, saudara sekalian, selamat pagi, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Puisi Manula dengan judul Ungkapan Isi Hati Tulus Seorang Manula kepada Penciptanya. Ciptaan Eni Eng Sutandi. Semoga bermanfaat. Inilah aku ya Tuhan, anakmu, biji matamu. Sekilas terbersit dalam ingatanku masa lampauku. Bermula dalam kandungan ibuku, namun pertolongan pemeliharaan Tuhan tidak pernah lolos dari jejak demi jejak
kehidupanku. Suka dan duka silih berganti, namun kasih setiamu tiada henti. Terbayang ketika aku melayang di udara, tapi tangan kasihmu tidak terlalu pendek untuk menjangkau, menopang tubuhku. Seakan pelukanmu hinggap di tubuhku. Kuasamu terlalu besar, kasih setiamu tidak terbatas, tidak bisa diukur dengan ukuran apapun juga. Itulah sebabnya ungkapan isi hati yang tulus kepadamu tidak bisa dibendung oleh siapapun dan apapun juga. Kalau aku masih bisa berada sebagaimana aku sekarang ini, hanya syukur dan syukurlah kepadamu saja Tuhan. Salam syukurku hanya kepadamu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, sesama manula, apakah yang telah kita perbuat selama ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Mari kita bergandengan tangan, layani Dia, layani Tuhan kita yang telah lebih dahulu melayani kita. Mari layani lewat talenta, karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Layani Dia untuk kemuliaan namanya. Pakailah kesempatan yang masih ada di sisa-sisa hidup di dunia ini. Jangan sampai kita menunggu, nanti saja. Kalau jam kehidupan kita berhenti pada garis finish. Terlambatlah sudah. Pakailah kesempatan yang masih ada. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayaninya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti ku tak sanggup lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti ku tak sanggup lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.
Kami sudah berada di akhir sapaan lansia. Semoga opa oma di rumah bisa terhibur dengan lagu-lagu yang dinyanyikan dan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Pendeta Yoce. Sampai jumpa pada sapaan lansia kami mendatang. Sebelum kami menutup perjumpaan ini, kami hendak mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat dan selalu diberkati Tuhan. Pada Ibu Evi RS, Bapak Gideon, Ibu Yanita pada tanggal 12 November. Mari opa oma kita menutup sapaan lansia ini dengan bersyukur dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami ada di penghujung acara sapaan lansia. Terima kasih Bapa, acara ini berjalan dengan lancar. Bapak berkati kami semua, juga opa oma yang ada di rumah, agar mereka bisa merasa terhibur dengan sapaan lansia ini dan dapat berjumpa kembali di Kamis mendatang. Kami bersyukur atas penyertaan Bapak dalam acara sapaan lansia ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Action.